Halo semuanya, selamat datang di channel ini, di mana nantinya saya akan memberikan informasi ataupun konten-konten seputar dunia teknologi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Zainul Ulum, biasa dipanggil Zai. Saya mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, jurusan Teknik Informatika, Angkatan 2020. Video pertama di channel ini, saya akan membahas seputar jaringan komputer, lebih tepatnya yaitu tentang sejarah internet. Internet di era digital saat ini sangat erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kalangan muda hingga kalangan dewasa. Mayoritas menggunakan internet sebagai media bantu dalam mengerjakan dan menghubungkan berbagai aktivitas manusia secara efektif, akurat, dan efisien. Sebelum masuk ke timeline sejarahnya, kita kenalan dulu nih apa itu internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Untuk standar global sendiri dalam penggunaan jaringan internet menggunakan TCP atau IP atau yang disebut Internet Protocol atau Transmission Control Protocol. Nah, sekarang kita melihat dari sudut pandang para ahli. Pengertian internet menurut para ahli. Yang pertama, O'Brien. Menurut O'Brien, internet merupakan suatu jaringan komputer yang berkembang dengan sangat pesat, di mana dengan penggunaan internet tersebut dapat membawa manfaat serta dampak positif bagi dunia pendidikan, bisnis, hingga pemerintahan. Yang kedua, menurut Berners-Lee. Menurut Berners-Lee, internet adalah jaringan yang terdiri dari beberapa jaringan di dalamnya. Konsep tersebut berarti suatu jaringan komputer atau lokal yang terhubung dengan jaringan yang lain. Dan yang ketiga, menurut orang Indonesia yaitu Sarwono. Menurut Sarwono, pengertian dari internet sendiri adalah kumpulan jaringan dengan skala global, di mana tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab untuk menggerakkan internet itu sendiri. Sekarang kita masuk ke timeline sejarah internet. Yang pertama, pada tahun 1960 masuk pertama kali, yaitu Departemen Pertahanan Amerika melalui ARPA atau Advanced Resource Project Agency membuat sistem jaringan yang diberi nama ARPANET. ARPANET sendiri merupakan cikal bakal lahirnya teknologi jaringan. Di Amerika sendiri, teknologi jaringan masih dipakai oleh kalangan terbatas di ruang lingkup kampus sekitar tahun 1980-an. Selanjutnya, pada tahun 1982, ditemukanlah TCP atau IP. Kemudian, protokol standar TCP atau IP mulai dipublikasikan pada tahun 1982. Istilah TCP atau IP merupakan bentuk protokol pertukaran paket yang digunakan oleh berbagai pengguna global atau dunia. Next, pada tahun 1986, didirikanlah NSFNet atau National Social Foundation Network yang menggantikan peran dari ARPANET untuk mewadahi kegiatan riset dan penelitian di Amerika. Next, pada tahun 1990, ARPANET mulai diturunkan dan dengan layanan yang sama, World Wide Web atau sekarang kita sebut WWW atau WWW mulai diperkenalkan oleh CERN. Next, pada tahun 1993, mulai dikembangkannya Internet untuk mendaftarkan nama domain dari publik yang sekarang kita sebut sebagai internet. Lalu untuk masuk ke Indonesia sendiri terjadi pada tahun 1994. Masuk pada tahun tersebut yang diperkenankan oleh beberapa orang ahli di bidang teknologi informasi saat itu. Oke, lanjut. Sekarang kita membahas dari segi perkembangan internet. Dari tahun ke tahun, perkembangan internet mengalami perubahan yang signifikan dari segi cakupan, transmisi, kecepatan, dan penggunaan. Dari segi cakupan sendiri, meliputi skala wilayah atau batas tersedianya jangkauan akses internet di wilayah tertentu. Saat ini, banyak negara yang berlomba-lomba untuk memperluas jaringan menggunakan satelit. Dengan adanya satelit, maka mampu untuk menjangkau wilayah yang lebih luas. Berikutnya adalah dari segi transmisi. Transmisi yang dimaksud adalah paket data yang digunakan. Untuk saat ini, proses transmisi data yang dilakukan sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena didukung oleh banyak teknologi terbaru dan lain modern dan lebih modern yang sesuai dengan konsep dan pengertian internet.
Next, dari sisi kecepatan, banyak industri teknologi yang mengembangkan beberapa generasi jaringan, mulai dari 2G, 3G, 4G, hingga yang terbaru sekarang adalah 5G. Tentunya untuk dapat menggunakan teknologi jaringan internet 5G membutuhkan resource yang cukup besar bagi suatu negara. Dan yang terakhir, perkembangan internet dari segi penggunaannya. Perkembangan teknologi informasi tidak ada habis-habisnya, sehingga banyak sekali perubahan yang terjadi, mulai dari informasi, komunikasi, dan perangkat yang digunakan. Jika awal pengembangan internet digunakan untuk kebutuhan riset militer, maka sekarang cakupannya lebih banyak lagi, seperti penggunaan untuk bidang pendidikan, sosial, politik, budaya, militer, komunikasi, informasi, bisnis, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke manfaat internet dari berbagai bidang. Yang pertama dari bidang bisnis. Internet bermanfaat di bidang bisnis, yaitu untuk mencakup wilayah yang lebih besar atau secara global, sehingga memungkinkan untuk melakukan bisnis secara besar. Contohnya yaitu e-commerce seperti yang banyak kita gunakan, yaitu Shopee, Tokopedia, ataupun Lazada, dan lain-lain. Yang kedua di bidang pendidikan, apalagi di tengah pandemi ini, pendidikan salah satu bidang yang terkena dampaknya. Namun dengan adanya internet, kita dimudahkan untuk bertemu dengan daring dengan menggunakan berbagai teknologi yang dikembangkan seperti Google Meet, Zoom, dan lain-lain. Yang ketiga di bidang informasi, dengan adanya internet kita dengan mudah mendapatkan informasi dari berbagai sumber, entah itu berita dari dalam negeri ataupun luar negeri, berita kemarin atau berita tadi pagi. Salah satu contohnya yaitu WhatsApp. Dengan WhatsApp kita bisa berhubungan, komunikasi dengan banyak orang. Instagram yang kita bisa upload foto dan video, seperti Facebook juga yang sekarang menjadi metaverse yang nantinya bisa berubah tekanan teknologinya. Yang itu bidang hiburan, yang dulu hiburan hanya sekedar main kulit ataupun ondel yang tapi sekarang dengan internet kita bisa menyaksikan hiburan tersebut dengan menggunakan HP. Contohnya dengan Netflix kita nonton banyak film, tidak perlu pergi ke bioskop lagi. Dengan TikTok kita bisa mencari hiburan di sana. Yang kelima yaitu dari bidang kesehatan. Di sini di bidang ini juga internet sangat berpengaruh dengan kemajuan teknologi kesehatan. Salah satunya yaitu USG ataupun di endoskopi juga. Menggunakan teknologi dan internet tersebut kita bisa tahu apa sih penyakit yang ada dalam diri kita, bagian mana sih organ dalam tubuh kita yang mengalami gangguan seperti itu. Masih banyak yang bisa kita pelajari dari internet, tetapi video kali ini cukup sampai di sini. Sebelum penutup, saya ingin bertanya kepada kalian. Jika ada positif, maka ada negatif. Dan yang kita tahu, dampak negatif dari internet juga ada. Nah, siapa sih yang patut disalahkan dan siapa yang bertanggung jawab atas adanya hal negatif di internet ini? Tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar dan mari kita diskusi bareng-bareng. Oke, cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf karena ini video pertama saya. Saran dan kritik dipersilakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.